Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Arida Rahman, NIM 41422110003. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang monitoring dan penelitian monitoring dan kontrol pada tanaman hidroponik berbasis microcontroller dan IoT. Latar belakangnya adalah pertambahan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan terjadinya pengalihan lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal ini berdampak pada pengurangan lahan untuk membudidayakan tanaman. Namun, sejalan dengan tuntutan dalam revolusi industri 4.0, ditandai dengan adanya digitalisasi dan komputerisasi yang akan berubah aspek produksi menjadi teknologi digital. Menerapkan sistem hidroponik yang dibuat dengan menggunakan microcontroller yang digabungkan dengan IoT atau Internet of Things, yang memungkinkan pengguna dalam manajemen dan monitoring tanaman melalui aplikasi berbasis web. Rumusan masalahnya adalah hidroponik merupakan cara tanam tanpa memerlukan lahan yang luas sehingga cocok dibudidayakan pada daerah-daerah perkotaan. Akan tetapi, penanaman hidroponik memiliki kelemahan, antara lain diperlukan lingkungan yang sangat terkontrol untuk menjaga kesegaran tanaman dan menghindari penurunan hasil panen. Dengan kesibukan pelaku pertanian, sistem hidroponik konvensional sulit dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan solusi alternatif dalam budidaya tanaman hidroponik dengan memanfaatkan teknologi berbasis IoT yang dapat membantu dalam controlling dan monitoring tanaman secara otomatis. Batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana memprogram microcontroller agar dapat terhubung dengan sistem IoT, lalu terintegrasi dengan aplikasi web, lalu melakukan uji coba sensor-sensor yang akan digunakan seperti sensor pH, sensor suhu, sensor TDS, sensor cahaya gitu. Lalu tujuannya itu untuk memudahkan para petani untuk tetap selalu melakukan bertani dengan tidak perlu memiliki lahan yang luas dan mengefisiensikan setiap pekerjaan petani dengan menggunakan sistem otomatisasi. Manfaatnya mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya, lalu dapat bertani di manapun, tidak perlu memiliki lahan yang banyak atau luas, lalu memudahkan dalam memonitoring perkembangan setiap tumbuhan, lalu terakhir dapat mengontrol pekerjaan bertani dengan jarak jauh. Metode penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian proses, dimulai dari analisis kebutuhan, pengumpulan data melalui studi pustaka, pelaksanaan perancangan, dan uji coba perancangan. Desainnya seperti berikut. Memiliki sebuah akuarium persegi, lalu di atas itu ditempatkan microcontroller untuk sebagai otaknya dari sensor-sensor. Nantinya akan diintegrasikan oleh sistem IoT agar bisa digunakan melalui aplikasi web. Nanti pada saat sensor memberikan feedback, misal pada kelembaban, sensor kelembaban memberikan feedback, nanti memperingatkan kita melalui aplikasi web, lalu kita mendapatkan pesannya. Di situ kita bisa memberikan perintah balik untuk diarahkan sensor melakukan sesuatu hal, melakukan aksinya. Lalu kita berikan perintah, atau lalu dikelola lagi oleh microcontroller, disesuaikan feedbacknya. Saat feedback sudah sesuai, baru program memberikan perintah pada sensor. Misalkan itu sensor kelembaban, nanti akan diatur lagi memberikan feedback ke sensor-sensor lain, seperti nanti ada pengaturan cahayanya, lalu ada membuka
nozzle air untuk menyesuaikan suhunya lagi gitu. Dan kesimpulannya, dari rancangan dan hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa telah dihasilkan suatu rancangan sistem kontrol dan monitoring tanaman hidroponik berbasis mikrokontroler dengan IoT serta otomatisasi dalam penyemburan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pengguna mampu untuk melakukan kontrol setiap kondisi yang dibutuhkan tanaman seperti jumlah penyiraman, suhu, pencahayaan, batasan nilai TDS, dan pH. Serta pengguna dapat melakukan monitoring langsung dalam melakukan pengecekan kondisi yang ada pada perangkat dan juga jumlah nutrisi yang diberikan pada tanaman setelah penyiraman. Yang terakhir, hasil yang didapat pada pengujian tanaman hidroponik, yaitu tanaman dapat tumbuh dengan baik dalam perangkat IoT yang dibuat. Ya, seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.